Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam tutorial online pada mata kuliah database atau pangkalan data. Kali ini kita akan fokus membahas mengenai relasi antar tabel, atau istilah kerennya adalah RDBMS, Relational Database Management System. Relasi antar tabel dalam database merupakan hubungan yang terjadi pada suatu tabel dengan tabel lainnya yang menunjukkan hubungan antar objek di dunia nyata. Jika kita melihat tabel ini adalah dua tabel yang saling berhubungan dan real di dunia nyata. Tabel dosen yang terdiri dari beberapa kolom atau atribut, ada ID underscore dosen, nama underscore dosen, alamat, tanggal underscore lahir, dan jenis kelamin. Di sini kita melihat primary key-nya adalah ID underscore dosen. Kemudian di sisi tabel yang lain, yaitu tabel matkul atau mata kuliah. Ada beberapa atribut, yaitu ID underscore matkul, nama underscore matkul, jenis underscore matkul, jumlah underscore SKS, semester, dan ID underscore dosen. Tabel matkul dan tabel dosen ini akan dihubungkan. ID underscore dosen sebagai primary key pada tabel dosen menjadi foreign key atau foreigner key atau kunci tamu pada tabel matkul, ya. Di sini kita bisa melihat field-nya sama, ya. Seperti itu. Ini contoh penerapan dari relasi antar tabel dalam database. Tujuan relasi antar tabel ini adalah untuk menghubungkan tabel satu dengan tabel lainnya, sehingga tabel tidak lagi berdiri sendiri, melainkan saling terhubung dan menjadi kesatuan. Relasi antar tabel ini juga merupakan bentuk normalisasi. Seperti yang pernah kita pelajari sebelumnya adalah bahwa normalisasi itu menekankan pada kemandirian data, kemudian mengatasi ketidakkonsistenan data, mengatasi duplikasi data, dan sebagainya. Hubungan antar tabel itu ada 3 macam. Ada yang sifatnya one-to-one, ya. Artinya setiap baris data pada tabel pertama dapat dihubungkan hanya ke satu baris data pada tabel kedua. Contoh adalah tabel person atau orang dihubungkan ke tabel paspor. Artinya satu orang, ya, hanya bisa memiliki satu paspor. Begitu juga satu paspor atau satu baris pada tabel paspor itu hanya bisa dimiliki oleh satu orang saja. Jadi hubungannya adalah one to one. Tentu masih banyak contoh yang lain, ya, untuk hubungan antar tabel dengan kategori one to one. Kemudian hubungan antar tabel one to many.
satu baris data pada tabel pertama dapat dihubungkan ke satu baris atau lebih pada tabel kedua. Contoh sederhananya adalah ruang dan pasien. Ya. Satu ruang, misalnya ruang melati di sebuah rumah sakit, ya, itu bisa saja ditempati oleh beberapa pasien. Pasien dengan nama A, B, C, dan seterusnya. Ya. Begitu juga banyak pasien itu bisa ditempati di dalam satu ruang saja. Ya. Ini yang disebut dengan one to many. Kemudian, hubungan antar tabel many to many. Satu baris atau lebih data pada tabel pertama dapat dihubungkan ke satu baris atau lebih data pada tabel kedua. Contoh tabel pertama adalah customer, ya, atau pelanggan. Ya. Itu bisa memesan lebih dari satu barang, banyak barang. Begitu juga banyak barang bisa dipesan oleh beberapa customer sekaligus. Seperti itu. Kemudian, di dalam relasi antar tabel ini, itu akan menerapkan constraint. Ya. Constraint. Constraint merupakan batasan atau aturan yang diterapkan terhadap kolom atau field pada suatu tabel yang bertujuan untuk menjaga integritas data. Dengan adanya constraint akan meminimalisir kesalahan data akibat kesalahan data oleh pengguna. Ada 4 aturan mainnya. Yang pertama yang disebut dengan cascade, ya. Cascade merupakan jika kita menghapus atau merubah baris dalam tabel A, secara otomatis akan menghapus atau merubah baris yang sesuai dalam tabel B. Kemudian yang kedua adalah set null. Set null itu jika kita menghapus atau merubah baris data dalam tabel A, secara otomatis akan merubah baris pada tabel B menjadi null pada kolom yang memiliki relasi. Hal ini dapat dilakukan jika kolom foreign key tidak memiliki pengaturan not null. Oke, kemudian restrict adalah jika kita menghapus atau merubah baris data dalam tabel A, maka tidak akan diperbolehkan jika pada tabel B masih ditemukan relasi datanya. Jadi terlarang, restrict. InnoDB itu dapat menolak perintah perubahan atau penghapusan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah no action. No action berarti tidak merubah apapun pada tabel anak jika kita merubah data pada salah satu tabelnya. Seperti itu. Jadi tidak ada aksi yang dilakukan. Sintaks constraint itu jika kita menggunakan MySQL di dalam command prompt atau terminal seperti ini. Alter table, ya, artinya kita akan merubah, mengedit tabel. Tabelnya namanya biblio, ya. Dengan cara ingin menambahkan constraint, ya, atau relasi antar tabel dengan nama constraint-nya adalah fk_biblio_publisher. Ya, artinya kita ingin menghubungkan tabel biblio dengan tabel publisher atau penerbit. Ya, di mana pada tabel biblio ini akan
menjadi foreign key ya atau FK untuk kolom dengan nama publisher underscore ID. Jadi di dalam tabel biblio itu ada satu kolom namanya publisher underscore ID. Ini akan dijadikan sebagai foreign key atau kunci asing atau kunci tamu ya. Di mana publisher ID itu sebetulnya bersumber atau referensinya atau bersumber pada tabel MST underscore publisher ya. Di dalam tabel master atau MST underscore publisher ini terdapat salah satu kolom yaitu publisher underscore ID yang mana di kolom tersebut dia menjadi primary key atau PK ya. Jadi pada tabel MST underscore publisher ini publisher underscore ID ini menjadi primary key. Sedangkan publisher underscore ID ini menjadi foreign key atau kunci tamu pada tabel biblio. Seperti itu. Dengan menerapkan aturan ya, delete. Untuk delete itu no action, artinya tidak ada aksi sama sekali. Jika misalnya salah satu barisnya itu dihapus, tidak ada action. Begitu juga jika salah satu baris dalam salah satu tabel biblio atau foreign key itu jika diupdate juga tidak ada action ya. Jadi menerapkan aturan no action. Jadi seperti ini sintaksnya, kawan-kawan. Oke, mari kita praktekkan saja ya. Kita buka browser ya. Kita masuk ke PHP admin ya. Kemudian di sini saya memilih database Sipus underscore Azwar. Ini saya klik ya. Di sini terlihat Sipus underscore Azwar ini sudah memiliki 17 tables ya. Biblio underscore author, finds, item, loan, member ya dan seterusnya. Kemudian kita coba membuka ERD ya, Entity Relationship Diagram atau ERD. Ya, kita akan mencoba mendemokan bagaimana cara membuat relasi dua tabel, yaitu untuk kasus MST underscore publisher ya. Di sini kita lihat ada 4 kolom ya, dan pada kolom publisher underscore ID ini menjadi primary key ya, menjadi primary key. Kemudian kita akan hubungkan ke tabel biblio. Tabel biblio ini terdiri dari beberapa kolom ya. Dan di salah satu kolomnya itu ada publisher ID ya. Dan dia menjadi FK di dalam tabel ini ya. Oke, dan referensinya ini mengacu pada tabel MST publisher ya. Nah, di sini. Nah, kita coba menghubungkan dua tabel ini. Oke, kita kembali ke PHP admin. Silahkan klik pada tabel biblio. Ya, kita klik structure. Kalau kita bicara structure ini artinya bicara mengenai DDL, Data Definition Language. Oke. Kemudian kita klik Relation View. Ya, kita klik Relation View. Jadi bagaimana sih membuat menerapkan FK dalam tabel biblio ini? Karena di sini ada beberapa
FK ya, atau foreign key ya. Salah satunya adalah publisher underscore ID, ini merupakan FK. Nah, oke, kita klik relation view. Nah, di relation view inilah kita akan membuat relasinya ya, membuat hubungannya. Di sini terdapat foreign key constraint. Kita beri nama dulu ya, kita beri nama. Constraint name-nya apa? Contoh, kita tulis dengan FK underscore biblio, artinya di tabel biblio ini akan dihubungkan ke tabel MST publisher ya. Untuk kasus ini saya cukup menuliskan saja publisher ya, penerbit. Jadi ini adalah nama constraint-nya, FK underscore biblio underscore publisher. Kemudian pada kolom di sebelahnya ini, kita memilih kolom, ini adalah kolom-kolom yang ada dalam tabel biblio. Kita memilih tabel publisher ID ya. Karena kolom inilah yang akan menjadi FK pada kolom biblio. Oke. Kemudian pada database-nya ini tentu saja kita memilih Sipus underscore Azwar ya, karena tabel relasi ini ada di dalam database Sipus underscore Azwar. Kita klik. Kemudian akan dihubungkan ke tabel referensinya. Referensi dari publisher ID ini ya, dia menjadi primary key pada tabel mana? Yaitu pada tabel MST Publisher. Nah, ini ya, kita kliknya MST Publisher. Karena MST Publisher ini adalah referensinya. Ya. Kita klik, maka di sini otomatis akan terpilih Publisher underscore ID. Jadi Publisher ID pada kolom MST Publisher ini akan dihubungkan ke Publisher ID yang ada pada tabel biblio. Seperti itu kawan-kawan. Ya, saya kira cukup jelas ya. Kemudian pada bagian on delete, di sini kita bisa memilih apakah akan diterapkan cascade, set null, no action, atau restrict. Nah, ya, kita akan memilih sebagai contoh no action saja dulu untuk sementara. Kemudian on update itu artinya jika ada perubahan, ya, kita memilih juga no action. Kalau on delete ketika akan menghapus salah satu baris, apa yang akan dilakukan ya. Ini ada 4 pilihan. Oke, kemudian kita boleh klik preview SQL-nya. Nah, ini bisa kita copy ya, bisa kita copy sebagai bahan laporan ya. Nanti kita bisa tempatkan di dalam preview FK ya. Di sini tadi kita melihat pada tabel biblio, ini ada FK untuk publisher ID. Ini sih teman-teman bisa menambahkan di sini ya, di laporannya. Seperti itu. Ya, ini contoh aja ya. Preview SQL-nya kita terapkan. Kita kembali lagi. Kemudian silahkan diklik save. Nah, maka kita sudah berhasil membuat relasi ya. Relasi. Nah, ini sudah berhasil terlihat ada FK underscore biblio underscore publisher. Ini baru satu relasi. Nah, untuk melihat hubungannya, kita bisa mengklik database Sipus underscore Azwar. Kemudian silakan klik more. Lalu di bagian ini, designer, kita klik. Nah, di sini akan terlihat semua tabel-tabel yang ada dalam database ini. Nah, kawan-kawan bisa melihat di sini sudah ada garis hubungan ya. Garis hubungan.
antara tabel biblio dan tabel mst_publisher sudah ada hubungan. Ya, di sini hubungannya publisher ID. Pada mst_publisher itu menjadi primary key terhubung ke tabel biblio ya pada kolom publisher_id. Nah, di sini dia menjadi foreign key seperti itu. Nah, nanti teman-teman tentu saja semua tabel-tabel ini akan dihubungkan satu sama lain. Silakan nanti diatur jaraknya yang enak dan rapih ya. Tentu saja setelah kalian membuat relasi. Ya, seperti itu. Jangan lupa setelah merapikan tabel-tabel ini ya, jangan lupa disimpan ya. Nanti kalian bisa menyimpan, manfaatkan fasilitas yang ada di sini. Bisa diklik save page ya. Kita bisa simpan, misalnya namanya adalah design underscore sipus underscore azwar ya, seperti itu. Klik go. Kita kembali klik sipus underscore azwar ya. Kita mencoba mengisi datanya atau DML, data definition, DML, data manipulation language ya, DML. Kita coba klik MST Publisher. Nah, ini kawan-kawan. Kalau di sini kasusnya saya sudah mengisi ya. Ini saya coba delete saja dulu, saya delete. Ya, ini saya delete. Kemudian ini juga saya delete ya. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah kalian harus mengisi dulu semua relasinya, mengerjakan atau menghubungkan semua relasinya, kemudian nanti mengisi datanya atau DML-nya. Dan saran saya untuk mengisi datanya itu sebaiknya dimulai dari MST master semua ya, karena di sini ada beberapa master. Kalian sebaiknya isi dulu masternya yang ada. Seperti itu. Nah, sebagai contoh, saya coba mengisi beberapa penerbit yang ada ya. Nah, silakan kalian klik insert. Silakan kalian klik insert. Nah, kita isikan. Publisher ID ini tidak usah kita isi manual karena nanti dia otomatis auto increment ya. Itulah fungsi dari auto increment. Artinya tidak usah kita isi manual. Biarkan sistem yang akan membuat secara otomatis 1, 2, 3 dan seterusnya. Kita cukup mengisi pada publisher name. Misalnya Sagung Seto. Nah, itu ya. Kemudian pada input date itu kita bisa pilihkan pilih aja current date ya. Klik. Atau ini mungkin lebih cocoknya mungkin now ya. Now saja pada saat sekarang ya. Ada yang lain nggak ya? Oke, kita pilih saat ini now saja dulu ya. Saat data itu di input. Kemudian kita bisa nambahin lagi untuk yang kedua, misalnya Raja Wali Press ya. Ini juga kita bisa pilih now. Ini juga kita bisa pilih now. Artinya pada saat sekarang ya. Nah, teman-teman jika ingin menambahkan itu bisa saja menambahkan lebih ya, tapi sementara saya pilih 2 dulu. Ya, silakan klik go. Nah, kita sudah berhasil menambahkan datanya. Oh, ternyata ada error ya. Tapi nggak apa-apa, coba kita klik browse. Nah, sudah berhasil muncul datanya, teman-teman ya.
Publisher ID otomatis 5, Sagung Seto, ya. Kemudian teman-teman juga bisa dilihat di sini datanya otomatis tanggal 22. Ya, Raja Wali Press 6. Kenapa ini 5? Karena tadi sebetulnya sudah ada data sebelumnya. Sudah terisi 1, 2, 3, 4. Cuma tadi saya menghapusnya. Ya, kemudian dilanjutkan 5, 6, dan seterusnya. Kita coba tambah lagi deh. Kita coba tambah lagi, insert lagi. Kemudian saya lanjut isikan misalnya Win Press, Win Jakarta ya, Win Jakarta Press. Di sini saya bisa pilih now saja. Kemudian di sini misalnya saya isikan Menara misalnya ya, Menara Gading Press, contoh aja. Kemudian saya pilih now, maaf, saya pilih now, lalu saya pilih now. Kemudian klik go. Nah, ini kita mengisi data di dalam database-nya langsung. Ya. Sebenarnya kalau kita sudah menggunakan pemrograman user interface, misalnya menggunakan PHP dan dikolaborasikan dengan HTML, tampilannya tentu saja mengisi datanya itu tidak langsung di PHP admin ya, di MySQL-nya, tetapi menggunakan tampilan yang lebih enak dilihat ya. Seperti itu. Oke, kita coba lihat hasilnya. Klik browse. Jadi kalau teman-teman ingin melihat datanya, itu mengklik browse seperti itu. Nah, ini udah berhasil. Win Jakarta Press, Menara Gading Press, ID-nya 7 dan 8. Inilah yang disebut dengan auto increment, kawan-kawan. Ini yang disebut dengan auto increment. Angkanya otomatis mengisi sendiri ya, seperti itu. Kalau teman-teman ingin mengedit, silahkan diedit di sini. Kalau misalnya ada kesalahan, ya, atau mendelete, silakan diklik di bagian sini ya, seperti itu. Sagung Seto misalnya saya pengen edit, saya bisa tambahkan misalnya peteh ya, misalnya contoh aja. Klik go. Nah, otomatis menjadi peteh atau menghapus. Ya, ini yang disebut dengan DML. Tampilnya ada di bagian browse. Kemudian kalau kita ingin merubah atau mengedit strukturnya, kita klik struktur ya, seperti itu. Nah, di sini otomatis publisher name-nya sebetulnya ketika kita menerapkan primary sorry ya, ini kalau publisher name di sini index ya, index. Dia bukan primary key tapi sebagai index karena publisher name itu bisa kita indeks sekaligus juga bisa kita terapkan unique. Artinya tidak ada nilai yang sama untuk publisher name. Seperti itu. Coba ya kita membuat kembali atau menginput kembali data publisher yang sama ya. Kita coba ya. Misalnya tadi Mizan ya. Mizan, kita coba aja. Mizan. Kemudian kita pilih now. Ini juga kita pilih now. Coba kita klik go. Apakah bisa data ini duplikat atau tidak ya? Wow, cukup lama juga ya proses loadingnya, kawan-kawan. Apa yang terjadi? Coba kita lihat pada browse. Oh, ternyata belum ada mizan ya, belum ada mizan. Ya, jadi dia tetap bisa diinput ya. Coba kita ulangi lagi sekali lagi. Kita tambahkan untuk Raja Wali Press ya. Raja Wali Press.
Kita pilih no. Now, kita coba klik go. Wah, ternyata ada error. Apa yang terjadi kawan-kawan? Di sini ada pesannya MySQL said duplicate entry Raja Wali Press for key publisher name. Nah, inilah yang dimaksud dengan unique kawan-kawan. Jika kita menginput nilai yang sama sebelumnya, maka dia akan terjadi duplikat dan SQL itu menolak. Ya, inilah yang disebut dengan unique. Ya, ini fungsinya untuk menghindari duplikasi data. Nah, inilah yang dimaksud dengan unique. Jadi gagal ya, nggak berhasil. Oke. Kita coba klik kembali. Database-nya. Sipus underscore Azwar. Kemudian kita klik pada bagian MST underscore publisher. Nah, cuma tetap ada Raja Wali Press. Jadi tidak bisa dibuat duplikasi data karena dia sifatnya unik. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita coba tambahkan di bagian tabel biblio ya. Nah, kita coba klik saja insert di sini. Insert ini untuk menambahkan nilai. Biblio ID-nya nggak usah. DMD-nya ID dulu sementara nggak usah ya karena kita belum buatkan relasinya. Kita langsung pindah pada bagian title misalnya. Ini adalah maaf, kita langsung aja tulis ya misalnya judul bukunya pengantar database ya dan jaringan komputer ya. Ini contoh saja ya. Bagian yang lainnya bisa kita abaikan karena ini contoh aja. Nah, perhatikan di bagian sini kawan-kawan publisher ID otomatis ada panah ke bawah. Nah, ini kawan-kawan, inilah yang disebut dengan relasi. Jadi, karena kita sudah mengisi data pada kolom atau pada tabel MST underscore publisher, maka di sini otomatis datanya akan termuat dan sudah ada relasi. Nah, untuk judul ini contohnya saya memilih misalnya PT Sagung Seto ya, saya klik. Nah, seperti itu ya. Untuk yang lainnya ini tentu saja kalian harus membuat dulu relasi-relasinya. Ini hanya contoh saja. Kemudian saya langsung saja mengklik go atau boleh juga saya memilih no di sini ya. Kapan datanya diinput ya, klik go. Wow, kita coba klik browse. Nah, datanya sudah berhasil masuk satu ya, meskipun data yang lainnya ini harusnya diisi juga ya. Harusnya diisi juga ya. Seperti itu. Itu contoh kawan-kawan ya, bagaimana cara mengisinya. Nah, jika kita ingin mengedit data pada di sini, itu tentu saja nanti akan berpengaruh pada update ya, update. Ingat tadi ya, ada cascade, kemudian set null, kemudian restrict, kemudian no action. Nah, itu nanti berpengaruhnya ketika kita mengedit atau ingin menghapus. Ya, edit itu update, kalau menghapus itu adalah delete. Apakah akan berpengaruh pada tabel yang berelasi? Nah, itu tadi yang dimaksud dengan batasan-batasan constraint seperti itu. Nah, tugas kalian nanti adalah mengisi data-data ini ya, mengisi semua data-data pada tabel yang ada dalam database sipus underscore nama belakang kalian. Nah, ini adalah menjadi tugas kalian. Nah, itu saya kira cukup teman-teman.
bagaimana cara membuat relasinya, ya, kemudian bagaimana cara memasukkan datanya, seperti itu. Dan jangan lupa kalian harus menampilkan juga ininya ya, menampilkan desain database-nya, seperti itu ya, pada bagian desainer, seperti itu. Oke, semoga bermanfaat. Saya tutup dengan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.